Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji hanyalah miliknya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada beberapa video sebelumnya, bahwa potensi perbedaan penetapan tanggal 1 Zulhijjah pada tahun 1444 Hijriah ini sangatlah besar, baik itu antara yang menggunakan ru'yah dengan yang menggunakan hisab, ya, ataupun antara keputusan dari pemerintah kita, pemerintah Indonesia, dengan keputusan pemerintah Arab Saudi. Dan terbukti bahwa setelah pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi mengumumkan hasil ru'yahnya, maka hasilnya benar-benar berbeda. Maka masalah lanjutan yang kemudian muncul, yaitu mengenai waktu pelaksanaan puasa Arafah. Nah, karena itu pada video kali ini saya akan membacakan apa yang berkaitan dengan penentuan hari Arafah ketika terjadi ru'yah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna mas'alata tahdidi yaumi Arafah inda ikhtilafir ru'ya mas'alatun muhimmah wa dzalika bi anna syari'a nadibana ila saumi fihi fannasu kulla sanatin yas'aluna al-ulama'a an tahdidihi. Maka sesungguhnya persoalan penetapan hari Arafah ketika terjadi perbedaan ru'yah adalah persoalan yang sangat penting. Nah, itu disebabkan karena syari' yang menetapkan syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menganjurkan kepada kita untuk berpuasa pada hari itu. Maka kaum muslimin setiap tahun senantiasa menanyakan kepada para ulama mengenai waktu penetapannya. Faminhum may yufti bi anna yauma Arafah huwa al-yaumu allazi yaqifu fihi al-hujjaj bi Arafah. Maka sebagian ulama ada yang memberikan fatwa bahwa hari Arafah adalah hari ketika jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Wa minhum may yaqulu bi annahu al-yaumut tasi'u min Dzulhijjah sebat tauqitil mahalli wanasu fi balbalatin wa tahayyur wa ittirab. Ya, dan di antara ulama ada juga yang berpandangan bahwa puasa Arafah itu adalah puasa hari ke-9 dari bulan Zulhijjah sesuai dengan waktu penetapan di tempat, di lokasi atau di negara di mana berada. Sehingga kemudian kaum muslimin berada dalam kebimbangan, berada dalam keraguan, ya, kemudian berada dalam kebingungan. Sehingga persoalan ini tentu perlu untuk mendapatkan jawaban. Nah, ahamiyatul maudhu'i, pentingnya pembahasan mengenai hal ini. Tazharu ahamiyatul maudhu'i fima yali. Jadi pentingnya pembahasan mengenai penentuan hari Arafah itu adalah sebagai berikut. Satu, annal maudhu'a muta'alliqun bil fiqhi fid din wa ahamiyatuhu ma'lumatun. Persoalan penetapan hari Arafah berkaitan dengan fikih dalam agama, pemahaman mendalam tentang agama. Dan tentu saja urgensinya sudah diketahui. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman yang dalam mengenai agama. Kemudian yang kedua, anna hadzal maudu' muhimun jiddan. Pembahasan ini urgen atau penting sekali. Ya, wazalika li'annahu yubna alaihi saumu Arafah.
Karena penentuan hari Arafah itu menjadi dasar penetapan puasa Arafah. Wa huwa yataqarraru kulla amin. Dan dia akan berulang-ulang setiap tahun. Fal bahsu fi hadzal mawdu'i mufidun likulli muslim. Maka pembahasan mengenai hal ini tentu akan sangat bermanfaat bagi setiap muslim. Kemudian yang ketiga, annal mawdu'a muta'alliqun bitahdidi yaumi Arafah inda ikhtilafir ru'yah. Jadi pembahasan ini berkaitan dengan penentuan hari Arafah ketika terjadi perbedaan hasil ru'yah. Wa fadlus siyami fi yaumi Arafah azimun. Dan keutamaan puasa pada hari Arafah itu sangatlah besar. Iz warada fi hadisi Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah. Ketika terdapat sebuah hadis dari Abi Qatadah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau pernah ditanya mengenai puasa Arafah. Faqala, maka beliau menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, maka pertanyaannya kemudian, fahal muradu ya al-yaum. Nah, maka apakah yang dimaksud dengan al-yaum? Maksudnya hari Arafah itu adalah al-yaumul ladzi yaqifu fihi al-hajij, adalah hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah, am al-yaum at-tasi, atau yang dimaksud adalah al-yaum at-tasi, yaitu hari yang ke-9 min Dzulhijjah, dari bulan Zulhijjah. Wa illam yakun zalika muwafiqan li waqfatil hajij bi Arafah. Meskipun itu tidak bertepatan dengan hari wukufnya jamaah haji di Arafah. Ya. Konkretnya untuk tahun ini, tahun 1444 Hijriah, atau tahun 2023 Masehi, pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah hari Senin. Sementara pemerintah kita menetapkan hari Selasa. Maka wukuf di Arafah jatuh pada hari Selasa, tanggal 27 Juni, bertepatan dengan 27 Juni. Sementara berdasarkan keputusan pemerintah kita, tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari Rabu, tanggal 28 Juni. Nah, konkretnya, hari Arafah itu untuk orang Indonesia, apakah mengikuti waktu wukufnya jamaah haji di Arafah hari Selasa, yang bertepatan dengan 27 Juni tersebut, atau mengikuti tanggal 9 Zulhijjah, sesuai dengan keputusan pemerintah Indonesia. Hazama saya kifu al jawab alaihi. Ya, inilah yang akan kita jawab ya, dalam pembahasan ini. Tahrir mahallin nisa. Penentuan titik-titik perbedaan. Jadi menguraikan titik-titik perbedaan fil masalah dalam persoalan ini. La khilafa bainal ulama'i, tidak ada perbedaan di antara ulama kita fi dalam hal annal hujjaja yaqifuna fil yaumit tasi min Dzulhijjah bi Arafah. Bahwa jamaah haji itu melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah di Arafah. Itu disepakati semua ulama. Bahwa jamaah haji melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah di Arafah. Wa annal i'tibara fihi bi ru'yati Makkah al-Mukarramah. Dan yang dijadikan sebagai standar, sebagai ukuran adalah ru'yanya penduduk Makkah al-Mukarramah untuk penentuan wukufnya jemaah haji di Arafah. Itu disepakati ulama kita. Nah, terus perbedaannya di mana? Wa innamal khilafu, yang menjadi perbedaan adalah fi anna yauma Arafah li ahlil biladil ukhra, yaitu hari Arafah untuk penduduk negeri yang lain, ya, di luar dari penduduk Makkah Mukarramah. Huwa al-yaumul ladzi yaqifu fihi al-hajiju bi Arafah, apakah bertepatan dengan hari wukufnya jamaah haji di Arafah, am atau al-yaumut tasiu min Dzulhijjati i'tibaran bi ru'yati buldanihim, atau bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah berdasarkan standar ru'yah negeri mereka. Jadi apakah hari Selasa atau di hari Rabu, 27 Juni atau 28 Juni yang disebut dengan hari Arafah untuk penduduk Indonesia. Itu yang menjadi
mahallun nisa, titik perbedaannya. Aqwalul ulama fil mas'alah. Pendapat ulama kita dalam masalah ini. Annal ulama al-qudama, ulama-ulama yang terdahulu takallamu fi mas'alati ikhtilafil mapali. Itu sebetulnya telah membicarakan, mendiskusikan persoalan ikhtilafil mapali, perbedaan matla, ya, perbedaan tempat munculnya hilal. Faminhum qail, maka di antara ulama ada yang berpendapat bi ikhtilafiha fi kulli syuhur duna tafriqin baina syahrin wa akhar. Bahwa ikhtilaful matali itu jadi acuan setiap bulan, semua bulan. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, masuk Ramadan, termasuk Zulhijjah. Tanpa membedakan antara satu bulan dengan bulan yang lain. Itu pendapat pertama. Bahwa ya, ikhtilaful matali itu jadi acuan, perbedaan matla. Wa minhum qail. Pendapat yang kedua mengatakan bi ittihadiyah fi kulli syuhur. Bahwa matlaknya itu seragam pada semua bulan. Bulan Muharram, ya, bulan Safar, Ramadan, Zulhijjah, tidak dijadikan acuan ikhtilaful matali, perbedaan. Tapi satu semua. Duna tafriqin baina syahrin wa akhar, tanpa membedakan antara satu bulan dengan bulan yang lainnya. Illa hanya saja anna Ibnu Abidin, seorang ulama Ibnu Abidin, zakara ala sabilit tambi, itu menyebutkan satu pendapat, mengisyaratkan ya, satu pendapat anna ikhtilafal matali fi syahri Dzulhijjah duna ghairi mu'tabar. Bahwa khusus untuk bulan Zulhijjah perbedaan matla itu jadi acuan. Nah, ini bisa kita masukkan jadi pendapat ketiga. Jadi kalau pendapat pertama mengatakan semua bulan berbeda matlaknya, pendapat kedua mengatakan semua bulan satu saja matlaknya. Nah, pendapat ketiga semua bulan itu sama matlaknya kecuali Zulhijjah yang bisa berbeda. Terus pendapat keempat, wa zahaba ba'dul ulama'il mu'asirin. Kemudian beberapa ulama kontemporer justru berpendapat sebaliknya dari pendapat yang disyaratkan oleh Ibnu Abidin tadi. Ya, ila ittijahin akhar yukhalifu ittijah Ibnu Abidin tamaman. Yang berbeda sama sekali dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin. Faqalu, beberapa ulama kontemporer mengatakan, inna ikhtilafal matali'i fi jami'is syuhur. Sesungguhnya perbedaan matlak itu jadi acuan pada semua bulan. Ma'ada syahr Zulhijjah, kecuali bulan Zulhijjah. Jadi khusus bulan Zulhijjah mesti sama saja matlaknya, itu seluruh dunia. Bulan-bulan lain boleh berbeda. Zulhijjahnya tidak boleh berbeda. Ya. Wastadalla lahu ba'duhum biqauli Ibnu al-Arabi rahimahullah ta'ala anhu. Nah, pendapat ini diantaranya mengambil dalil dari perkataan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, semoga Allah merahmatinya. Beliau berkata, inna sa'ira ahlil afad tabi'a lil haji fiha. Jadi, semua penduduk negeri itu mengikuti orang yang berhaji pada bulan tersebut. Nah, berarti khusus Zulhijjah sebagai bulan pelaksanaan haji, rukun yang terbesar yaitu wukuf, mesti satu matlaknya untuk seluruh dunia. Nah, itu muncul pendapat yang keempat. Kemudian kesimpulannya annal khilafa fi hadhil mas'alah, bahwa perbedaan dalam persoalan ini bi ainiha munhasirun ladail ulama'il mu'asirina wa ilaika aqwaluhum fiha. Maka untuk ulama-ulama kontemporer kita bisa secara garis besarnya membagi dua pendapat tersebut. Al-qaulul awal, pendapat pertama, anna yauma Arafah. Hari Arafah itu adalah al-yaumul ladzi yaqifu fihi al-hajij bi Arafah. Yaitu hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Itu yang dimaksud dengan hari Arafah. Berarti hari Arafah untuk tahun ini adalah pada hari Selasa. Ya, hari Selasa. Ya. Kemudian pendapat yang berikutnya, maaf masih lanjutan, wa anna ahlal buldan, ya, wa anna ahlal buldan, kemudian penduduk-penduduk negeri yang lain, wa anna ahlal buldan al-ukhra tabi lahum fi tahdidi hadzal yaum. Ya, maka
penduduk negeri yang lain itu mengikuti waktu atau hari pelaksanaan wukuf tersebut. Wabihi qalatil lajna ad-daimah al-buhus al-ilmiyah wal ifta biri'asa al-allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah. Nah, ini pendapat Lajnah Daimah. Lajnah Daimah lil Buhus al-Ilmiyah. Lajnah lembaga riset ilmiah dan fatwa di bawah kepemimpinan Al-Allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah. Nah, begitu juga Wadaril Ifta al-Masriyah. Begitu juga pendapat dari Darul Ifta al-Masriyah, lembaga fatwanya Mesir. Jadi dua, katakanlah, lembaga keagamaan yang besar di dunia, di Mesir dan di Saudi itu, berpendapat bahwa hari Arafah adalah hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Maka negeri-negeri yang lain mengikuti hari Arafah, yaitu hari pelaksanaan wukuf tersebut. Ya, konkretnya untuk tahun ini, hari Arafah untuk seluruh dunia adalah hari Selasa. Itu kalau mengacu kepada pendapat Lajnah Daimahnya Arab Saudi dan Darul Iftanya Mesir. Pendapat ini juga misalnya dikemukakan oleh seorang ulama besar dari Mesir. Nah, jadi mufti Mesir, yaitu Syekh Al-Ustaz Abdul Tur Ali Jumu'ah. Ya, beliau mengatakan bahwa ya hari Arafah untuk seluruh dunia mengikuti hari wukufnya jamaah haji. Itu pendapat yang pertama. Al-Qaulus Tsani, kemudian pendapat yang kedua. Anna yauma Arafah, hari Arafah, huwal yaumut ta'si' min Dzulhijjah. Adalah hari ke-9 bulan Zulhijjah. Jadi tidak harus bertepatan dengan hari wukuf di Arafah. Tapi dia adalah hari ke-9 bulan Zulhijjah. Sawa'un wafaqah hadzal yaumu waqfatul hajj bi Arafah am lam yuwafiqhu. Baik bertepatan dengan hari wukufnya jamaah haji di Arafah atau tidak bertepatan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Wa anna likulli baladin ru'yatahum. Dan tiap-tiap negeri itu menjadikan ru'ya mereka sebagai acuan. Untuk kita di Indonesia, karena sudah ditetapkan 9 Zulhijjah hari Rabu, maka hari Arafah bagi kita, penduduk Indonesia, adalah hari Rabu. Ini pendapat kedua. Wa ilaihi zahabal majlisul urubi lil ifta. Ini adalah pendapat dari Majelis Fatwa Eropa. Ya, wa markasul fatwa, kemudian markas fatwa dari Uni Emirat Arab. Kemudian beberapa ulama, seperti ulama dari Arab Saudi, Al-Allama Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang Syekh Abdullah bin Jibrin, ya, dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, itu secara umum dua pendapat ulama kita mengenai mana itu hari Arafah. Ada yang mengatakan hari bertepatan wukufnya jamaah haji di Arafah di tahun ini hari Selasa. Pendapat kedua, hari tanggal 9 Zulhijjah, sesuai dengan ru'ya tiap-tiap negeri. Di tahun ini untuk Indonesia hari Rabu. Sababul khilaf fil masalah. Apa yang menjadi sebab perbedaan ulama kita? Yarji'u sababu ikhtilafihim fi hadhil mas'alah ila amrayn. Sebab perbedaan tersebut sesungguhnya kembali pada dua hal pokok. Al-awwal, yang pertama, hal Arafah alamun alal makan am alam alal zaman. Apakah Arafah itu adalah nama bagi tempat atau nama bagi waktu? Jadi Arafah itu adalah satu entitas yang dilekatkan ke tempat atau dilekatkan ke waktu. Faman zahaba ila anna Arafah alamun alal makan, maka bagi ulama yang berpendapat Arafah adalah nama bagi tempat, berarti tentu saja yang dimaksud tempat jamaah haji wukuf. Nah, maka konsekuensinya bi anna yauma Arafah, berarti hari Arafah, wal yaumul ladzi yaqifu fihi al-hajj bi Arafah, adalah hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Karena yang disebut Arafah itu adalah nama bagi tempat. Wa man zahaba ila annahu alamun ala zaman. Tapi bagi ulama yang berpendapat Arafah itu adalah nama bagi waktu. Dan waktu yang dimaksud yaitu tanggal 9 Zulhijjah, di mana orang itu berada. Konsekuensinya apa? Qala, kemudian ulama berkata, bi anna yauma Arafah, hari Arafah,
huwa adalah al-yaumut tasi min Zulhijjah, yaitu hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Wa illam yakun muwafiqan liwaqfatil hujjat di Arafah. Meskipun tidak bersamaan dengan waktu wukufnya jamaah haji di Arafah. Ini penyebab perbedaan yang pertama. Jadi perbedaan dalam menentukan Arafah itu merujuk ke tempat atau merujuk ke waktu. Tempat berarti tempat wukuf di Arafah. Atau merujuk ke waktu. Kalau waktu yang dimaksud berarti tanggal 9 Zulhijjah, di mana orang itu berada. Asani, kemudian penyebab perbedaan yang kedua. Hal al-hilalu wahidun fid dunya kulliha am huwa yakhtalifu bi ikhtilafil matali. Apakah hilal itu satu saja di seluruh dunia atau berbeda sesuai dengan perbedaan matla? Faman zahaba ila annal hilala yakhtalifu bi ikhtilafil matali, maka bagi ulama yang berpendapat bahwa hilal itu berbeda sesuai dengan perbedaan matla, qala, maka kemudian akan berpendapat bi anna yauma Arafah, hari Arafah, huwa al-yaumut tasi min Zulhijjah, adalah hari ke-9 bulan Zulhijjah, binaan ala ru'yati kulli balad, berdasarkan hasil ru'yat tiap-tiap negeri. Ini salah satu konsekuensi, karena sebetulnya ada juga ulama yang tetap mengakui adanya ikhtilaful matali, tapi tetap berpendangan kalau istilah hari Arafah rujukannya adalah ke waktu wukuf di Arafah. Wa man zahaba ila anna al-hilala la yahtalifu bi ikhtilafil matali. Berbeda dengan yang kedua, bagi ulama yang berpendapat hilal itu satu saja di seluruh dunia, tidak berbeda. Ya, tidak berbeda, tidak ada perbedaan mutlak. Kalau konsekuensinya sudah pasti bi anna yauma Arafah, hari Arafah, wal yaumul ladzi yaqifu fihi al-hujjat bi Arafah, yaitu hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Ini dua perbedaan ulama kita. Yang berikutnya, ini yang paling penting, kita akan melihat dalil-dalil untuk setiap dari dua pendapat ulama. Ya, pendapat pertama yang menyatakan bahwa hari Arafah adalah hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah, konsekuensinya puasa Arafahnya bertepatan dengan hari wukufnya jamaah haji di Arafah. Kita akan melihat dalil-dalilnya. Adillatul qaulil awal. Dalil pendapat yang pertama. Istadalla ashabul qaulil awali bima yali. Ulama yang berpegang kepada pendapat yang pertama mengambil dalil di antaranya. Ad-dalilul awal, dalil yang pertama. Annal murada bi yaumi Arafah, yang dimaksud dengan hari Arafah, huwal yaumul ladzi yaqifu fihi al-hujjat bi Arafah, adalah hari wukufnya jamaah haji di Arafah. Wa qad dalla zalika iddatu hadis. Beberapa hadis menunjukkan itu. Jadi dalil pertama ini didasarkan kepada beberapa hadis. Satu, misalnya an Abdul Aziz bin Abdullah bin Khalid bin Asid, dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Khalid bin Asid, anna Nabi bin Asid, anna Nabi SAW qala. Nabi SAW bersabda, Yaumu Arafah al-yaumul ladzi yu'arrifu fihi nas. Hari Arafah itu adalah hari yang dikenali oleh manusia. Maksudnya hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Hari yang diketahui oleh kaum muslimin bahwa itulah waktu wukuf. Ya, meskipun tidak bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah, misalnya ada kesalahan, tapi tetap itulah hari Arafah. Jadi Nabi menyebutkan bahwa hari Arafah adalah hari ketika kaum muslimin wukuf di Arafah. Tapi hadis pertama ini disanggah, al-i'tirad. Sanggahannya apa? Taradu alaihi bi annahu hadisun dhaif. Hadis pertama disanggah bahwa dia adalah hadis dhaif. Kedaifannya dalam hal ini karena hadis ini termasuk dalam kategori hadis yang mursal. Itu sanggahan terhadap hadis pertama. Kemudian yang berikutnya, al-haditsus tsani. Hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Arafah yaumu yu'arriful imam, wal adha yauma yudahil imam, wal fitru yauma yuftirul imam. Hari Arafah itu adalah hari ketika pemimpin melaksanakan wukuf di Arafah.
yang diperkenalkan, yang dikenal, yang diketahui. Kemudian hari Idul Adha adalah hari ketika pemimpin melaksanakan Idul Adha, dan hari Idul Fitri adalah ketika pemimpin itu melaksanakan hari Idul Fitri. Ya, maksudnya secara umum di sini yang dilakukan oleh pemimpin dan diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Jadi bagian penggalan pertamanya Arafah adalah hari wukuf di Arafah. Hadis ini i'tirad, disanggah lagi bahwa dia adalah bi'annahu hadisun dhaif, hadis yang lemah. Kemudian hadis yang ketiga, sih ada beberapa hadis ini ya, 3, 4, semuanya intinya sama, ya, bahwa dalam hadis-hadis tersebut dinyatakan bahwa hari Arafah yaitu hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Itu dalil yang pertama, ya. Nah, kemudian dalil yang kedua, ad-dalilus tsani an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah qala, beliau berkata kalau Rasulullah SAW bersabda, siyamu Arafah, ini siyamu Arafah, puasa Arafah, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanata allati qabla. Saya berharap kepada Allah bahwa dia akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Cara pengambilan kesimpulannya seperti apa? Wajhul istidlal, ini cara pengambilan kesimpulannya dari dalil tadi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada fasyama ila yaumi Arafah. Dalam hadis tadi Rasulullah mengidafatkan, menyandarkan puasa itu kepada Arafah. Nabi menyebut siamu Arafah. Nabi sandarkan kata puasa kepada Arafah. Walam yudhifhu ilal yaumit tasi. Nabi tidak menyandarkan kepada puasa hari ke-9. Nabi tidak katakan puasa 9 Zulhijjah. Biar Nabi sebut siamu Arafah. Walam yungqal anhu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah dinukil dari Nabi annahu adafahu ilal yaumit tasi, bahwa beliau menyandarkannya kepada hari ke-9. Tapi beliau menyandarkannya ke Arafah. Padalla ala anna hadhil idafa mu'tabaratun. Nah, ini menunjukkan bahwa penyandaran kepada Arafah itu mu'tabar. Itu dijadikan pegangan, diakui. Tapi dalil kedua ini pun ada i'tiradnya, ada sanggahannya. Sanggahannya apa? Inna istiqra'a nususis syariah. Kalau kita mengumpulkan, mengistiqra', ya, mengumpulkan nas-nas syariah, mempelajarinya, ya dulu ala anna syariah yudhiful ahkam syariah ilal asbabiz zahirah. Kita akan menjumpai bahwa syari Allah dan Rasulnya itu memang menyandarkan hukum-hukum syariat kepada sebab-sebab yang zahir, sebab-sebab yang nampak. La ilal asbabil khafiyah, bukan kepada sebab-sebab yang khafiyah, yang tersembunyi, yang tidak mudah diketahui. Ya, wa idafatu siyami ilal yaumil ladzi yakifu fihi al-hujjat bi Arafah yu'addu sababan zahiran li ahli Makkah, ya, di ahli Makkah atau mayaskunu haula. Sehingga ketika Nabi sandarkan puasa ini kepada hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah, karena itulah yang merupakan sebab yang zahir, sebab yang mudah diketahui oleh penduduk Makkah dan mereka yang tinggal di sekelilingnya. Jadi bandingkan misalnya Nabi katakan puasa tanggal 9 Zulhijjah dengan Nabi katakan puasa Arafah, ya, penyandaran kepada Arafah itu sebab zahir dan itu lebih mudah diketahui. Ya. Wa yu'addu sababan khafiyan, dan akan menjadi sebab yang khafi li ahlil buddanin na'iyah. Ya, menjadi sebab yang tersembunyi bagi negeri-negeri yang jauh. Id al-itla' lahum ala zalikal yaum qabla wujudi wasailil ittisalat hadisa kana ghaira mungkin. Karena mengetahui, ya, hal tersebut sebelum apa namanya? Alat komunikasi modern seperti sekarang itu kan tidak mungkin. Wa kadzalika yakunu ba'da zawaliyah. Padahal zalika ala anna hadzal idafa ghairu mu'tabar. Sehingga ya penyandaran puasa ke Arafah itu sebetulnya tidak bisa dijadikan acuan untuk mengatakan bahwa puasa ini disebut puasa Arafah karena dia dilakukan ketika jemaah haji wukuf di Arafah. Itu sanggahannya. Nah, kemudian ada dalilus salis, dalil yang ketiga, ya. Annas siyama warada mudafan ila yaumi Arafah fi nususis syariah.
puasa ini, kalau kita membaca nas-nas syariat, ya, tentu hadis-hadisnya kan kita jumpai di Al-Quran secara tersurat, kita jumpainya di nas-nas syariat yang lain, yaitu hadis. Bahwa disandarkan puasa ini ke Arafah. Wal qaidatul muqarrara indal usuliyin, dan menjadi kaidah yang baku di kalangan para ulama usul, annahu yata'ayyanul baqa' 'ala zahir min dilalatil ismi hatta yadulla dalil 'alal uduli. Ya, jadi tetap mesti berpegang kepada zahir dari penggunaan nama sampai ada dalil lain yang memalingkan dari itu. Dan tidak ditemukan dalil yang memalingkan, berarti dia adalah puasa Arafah karena dikaitkan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Dalil ketiga ini pun disanggah. Ya, annal makna al-mutabadir min lafzi yaumi Arafah. Justru makna yang langsung terbersit, yang muncul di benak ketika dikatakan yaumu Arafah, hari Arafah, makna yang terbersit itu adalah al-yaumut tasi min Dzulhijjah, hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Bukan hari wukuf, tapi hari ke-9 bulan Zulhijjah. Ini sanggahan dari ulama yang berpendapat pendapat kedua, ya. Qala Syamsuddin Al-Kirmani rahimahullah. Misalnya Syamsuddin Al-Kirmani, semoga Allah merahmatinya, berkata, fa in qulta Arafah ismus zaman. Kalau kamu berkata Arafah itu adalah nama waktu, wahwal yaumut tasi min Dzulhijjah, ya. Yaitu hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Famal muradu minha? Apa yang dimaksud dengannya? Qala qultu, saya berkata, saya menjawab, al-muradu imma az-zaman ay raja'a min wukufi Arafah bi Arafat atau min makani Arafah. Dia bisa merujuk ke waktu pelaksanaan wukuf atau bisa merujuk ke tempat, ya, tempat pelaksanaan wukuf. Ya, pada intinya di sini yang saya ingin tegaskan adalah bahwa secara lugawi, secara istilah yang masyhur di kalangan para fuqaha, ketika disebut hari Arafah, maka yang muncul di benak itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Ini ada beberapa pendapat lain, ya, yang dikemukakan. Saya kira cukup itu, ya. Ada dari Badruddin Al-Aini juga, ya. Intinya mengatakan bahwa Arafah adalah al-yaumut tasi' min Zulhijjah. Ya, wa hadza huwa sahih. Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah, dan itulah pendapat yang sahih. Ada 3 dalilnya. Kita lanjut ke dalil Ar-Rabi, dalil yang keempat. Annal muslimina fi jami' aqtaril alamil islami. Orang-orang Islam di seluruh negeri Islam. Kado ajma'u ijma'an amalian. Mereka telah berijma' dengan ijma' yang bersifat praktek. Munzu asyaratis sinin. Sejak puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun. Ala mutaba'atil hujjat fi Aidil Adha. Untuk mengikuti jamaah haji dalam penentuan hari raya Idul Adha. Wala yajusu li ayyi jihah. Tidak boleh dari negeri yang manapun, au majmu'ah minan nas, ada sekelompok manusia, mukhalafah hadzal ijma'. Mukhalafatu hadzal ijma'. Untuk menyelisih ijma' ini. Ini dalil pendapat pertama. Bahwa udah ijma'. Pokoknya semua kaum muslimin dari negeri manapun, dia mengikuti jemaah haji dalam hal penentuan itu. Tapi apa betul itu ijma'? Ini ada i'tirad, ada sanggahannya. Anna hadzal ijma' ghairu musallam. Pengakuan adanya ijma' itu tidak tepat. Wa dzalika li anna al-ijma' ma'a wujudil khilaf ghairu mu'tabar indal usuliyyin. Karena tidak ada ijma' ketika ada perbedaan. Dan ternyata ada perbedaan. Wa hadhil mas'alah qad ihtalafa fiha al-muslimuna qadiman wa hadisan. Perbedaan ini sudah ditemukan sejak dulu sampai sekarang. Saya misalnya bacakan, ya, beberapa di sini yang menjadi contoh perbedaan antara satu negeri Islam dengan Makkah dalam hal penetapan tanggal 1 Zulhijjah tersebut. Nah, misalnya yang diceritakan oleh Al-Maqrizi, ya. Beliau mengatakan wa waqa ihtilaf fi amril wukuf bi Arafah. Pernah terjadi ihtilaf, perbedaan dalam wukuf di Arafah. Ya, pada tahun 748 Hijriah, tahun 748 Hijriah itu terjadi perbedaan. Fa innal waqfata kanat inda ahli Makkah yaumal Jum'ah. Karena wukuf pada waktu itu dilakukan pada hari Jumat. Itu tahun 748 Hijriah. Penduduk Makkah menetapkan wukuf pada hari Jumat. Ya. Alama sabat tabi Makkah, sesuai dengan ketetapan penduduk Makkah ala qadiyah.
ketetapan qadi Makkah, bihuduri qadil quda, dan itu dihadiri oleh qadi al-quda. Ya, qadi al-quda Izzuddin Abdul Aziz bin Jamal. Nah, sementara jemaah dari wakana yaumu Arafah di Mesir wal Iskandaria yaumul Khamis. Sementara hari Arafah pada tahun itu di Mesir dan Iskandaria hari Kamis. Ya udah pernah terjadi itu perbedaan. Perbedaan penentuan hari tanggal 9 Zulhijjah ya, antara penduduk Makkah dengan negeri lain. Jadi penduduk Makkah menetapkan waktu wukufnya hari Jumat, sementara penduduk Mesir dan Iskandaria menetapkan hari Arafah jatuh pada hari Kamis. Nah, panjang ceritanya, saya ringkas saja. Kemudian yang berikutnya, ini cerita dari Al-Hafiz bin Ibnu Hajar Al-Asqalani, tahun 824 Hijriah. Kata beliau, pada tahun ini juga terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan, wakanatil waqfah yaumal jum'ah. Jadi wukuf dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, sementara ma'annal Id kana bil Qahirah yaumul Jumat. Sementara di Kairo justru Idnya hari rayanya hari Jumat. Jadi di Makkah baru wukuf tanggal 9 Zulhijjah, di Kairo sudah hari raya Idul Adha pada hari Jumat. Itu tahun 824 Hijriah. 4 tahun lagi setelahnya, tahun 828 Hijriah, ya, terjadi lagi hal yang sama. Ya, jadi tidak tepat kalau dikatakan bahwa ini adalah ijma, karena terbukti ternyata terjadi beberapa kali perbedaan penetapan hari Arafah itu. Nah, terus kita pindah ad-dalilul khamis, dalil yang kelima. Anna ma warada fil ahadits shahihah min fadail Arafah min mubahatillah bi ahlil mauqif dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada hadis yang menjelaskan keutamaan hari Arafah, Allah membanggakan hamba-hambanya yang wukuf di Arafah dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa hari Arafah itu, maksudnya puasa Arafah itu adalah hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Ya, tapi ini juga disanggah, ada sanggahannya. Ya, benar, anna mawarada fi fadail Arafah min bahatillah bi ahlil mauqif dan seterusnya. Itu benar. Jadi dalil-dalil hadis yang menunjukkan keutamaan hari Arafah itu sesuatu yang benar. Tapi wa amma hamlu fadli yaumi Arafah ala zalikal yaum fadhair musallam. Tapi ketika membawa hadis tadi untuk menunjukkan keistimewaan puasa Arafah pada hari itu, wah itu yang tidak tepat. Ya, itu yang tidak tepat. Ini udah berapa ya? Udah 5 ya. Dan kita pindah ke dalilus sadis. Anna yauma Arafah alamun alal makan. Jadi istilah hari Arafah itu adalah nama atau merujuk ke tempat. Merujuk ke tempat. Wa yadullu ala zalika annal fuqaha qad qarraru. Dalilnya para fuqaha telah menetapkan anna Arafah wal yaumul ladzi yaqifun nasu fihi bi Arafah. Bi'addin nazari an kaunil yaum tasi'ul yaumil ashir. Yang dimaksud dengan Arafah itu adalah hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Baik mereka wukuf di tanggal 9 atau di tanggal 10 misalnya karena ada kesalahan penetapan. Tapi tetap saja itu tidak membuat haji mereka salah. Meskipun mereka wukuf di tanggal 10. Karena yang disebut dengan hari Arafah adalah hari ketika mereka wukuf di Arafah. Lagi-lagi pendapat ini juga disanggah ya. Disanggahannya, baca sanggahannya. Hadad dalil laisa lil mustadil bal alaihi. Ya justru hadis ini tidak menguatkan lil mustadil ya bagi yang menjadikannya, dan justru itu melemahkan. Justru melemahkan. Nah, buktinya meskipun keliru menetapkan hari Arafah bukan di tanggal 9, toh tetap wukufnya sah. Nah, berarti bukan merujuk kepada tempat. Ya, bukan merujuk kepada tempat di situ. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Saya bacakan satu lagi dalil yang 7 ya. Ma'akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fi musannifihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, fi musannafihi, dan kitab musannaf Ibnu Abi Syaibah.
An Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, dari Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, ya. Beliau berkata, annahu qala fi saumi Arafah fil hadar. Beliau berpendapat mengenai puasa Arafah. Idza kana fi ihtilaf fala tasumanna. Kalau ada perbedaan penentuan harinya, janganlah kamu berpuasa. Janganlah kamu berpuasa. Kalau ada perbedaan penetapan. Dari hadis ini ditambah lagi satu riwayat yang lain, hadis maktu, ya, penyandarannya ke tabi'in. Kanu la yarawna bisaumi Arafah ba'san illa yatakhawwafu ayakuna yaumaz zabhi. Mereka tidak berpendapat adanya masalah berpuasa Arafah kecuali kalau mereka khawatir bahwa itu akan bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Dari dua asar tadi, hadzanil asarani yadullani, dua asar itu menunjukkan anna sauma Arafah la budda yakuna fil yaum allazi yaqifu fihi al-hajj bi Arafah. Puasa Arafah harus dilakukan pada hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Disanggahlah. Disanggah. Mawar ada anin Nakhai, apa yang disebutkan oleh Imam An-Nakhai, semoga Allah merahmatinya, la yadullu sarahatan, tidak menunjukkan secara eksplisit ala anna nahya an siyami yaumi Arafah huwa bisababil ihtilaf ma'an nasi fi Arafah. Tidak menunjukkan bahwa larangan berpuasa pada hari Arafah itu disebabkan perbedaan dalam menentukan hari wukuf Arafah. Bal az-zahir, tapi yang nampak adalah anna kalamahu waridan fi ma idza hum mahilat Zulhijjah 'ala nas, yaitu ketika perbedaan dalam menentukan tanggal 1 Zulhijjah. Jadi bukan pada persoalan 9. Gitu, ya. Ya, bahkan meskipun misalnya kita menerima perkataan dari Imam An-Nakhai ini, la yasbutu biqaulin Nakhai. Ini juga tidak bisa dijadikan sebagai dalil idza kana fi ihtilaf fala tusumanna, ya. Tidak boleh berkata kalau ada ihtilaf jangan berpuasa. Itu tidak bisa dijadikan sebagai hukum syar'i, hukum syariat. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai syariat. Asy-Sya'bi berkata, ma haddatsuka an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan kepadamu dari sahabat Rasulullah, terima. Wa maqalu bi ra'yihim, sementara apa yang disampaikan pada kalian dari pendapat tabi'in, maka ya kembalikan pada mereka. Artinya tidak menjadi satu ketetapan yang mesti dipakai. Imam Abu Hanifah juga berkata, idza ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Kalau itu berasal dari Rasulullah, ya atas kepala dan mata kita, misalnya kita terima apa adanya. Wa idza ja'an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau itu berasal dari sahabat Nabi, nahtaru min qaul, kita bisa memilih dari pendapat-pendapat sahabat. Nah, tapi kalau itu dari tabi'in, maka bukan satu kemestian. Ya, bukan satu kemestian. Kita boleh berbeda dengan pendapat. Jadi tidak menjadi sebuah dalil, ya. Itu paling tidak 7 dalil yang dijadikan pegangan oleh ulama kita yang berpendapat bahwa puasa atau maaf, hari Arafah adalah hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah, maka konsekuensinya puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan bersamaan dengan waktu wukufnya jamaah haji di Arafah. Untuk objektifnya, yang berikutnya saya akan bacakan dalil-dalil pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa puasa Arafah itu tidak merujuk kepada waktu wukuf, tapi pada tanggal 9 Zulhijjah di mana berada. Ini insya Allah akan saya bacakan pada bagian yang kedua, ya, dari video ini. Saya kira cukup dulu untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.